penundaan tadi disebabkan karena baru masih ya, karena jam juga sudah sore, jadi karena ada hujan jadi tidak maksimal karena banyak tidak maksimal karena bising ya, karena ada hujan. Tapi tadi ahli dari JPU sudah dan kita bersedia untuk datang. Yang berikutnya, oke. Sudah 1 minggu. 1 minggu. Bang Vicky, gimana? Kecewa nggak harus ditunda lagi setelah Ikut aja rangkaian persidangannya seperti apa, kan ditunda ataupun tidak itu bukan kewenangan dan kekuasaan kita, tapi karena situasional juga kan saat ini gitu. Yang penting saat dipanggil dan dihadapkan sesuai dengan apa ya, kita menjaga kepercayaan dari majelis yang sudah sangat bijaksana memberikan ya seperti ini, situasi seperti ini. Jadi saat dipanggil sidang sudah merupakan kewajiban yang harus mengorbankan ya aktivitas-aktivitas yang lain. Bang, tapi gimana sih lu dalam artian kan berlarut-larut nih dalam artian sekarang tunda lagi. Lu sendiri gimana sih dalam artian merasa ini bagian dari ujian lu atau seperti apa sih? Merasa dijolimi banget ya lu? Ya kita belum bisa menyimpulkan sesuatu sampai ada putusan yang inkrah kan. Sampai nanti ada putusan, tapi berjalannya ya proses sejauh ini terima kasih lah teman-teman kuasa hukum juga sangat teliti dan piawai untuk mengawal perkara ini dengan baik gitu. Namun kalau permasalahan waktu itu kan tinggal majelis dan jaksa juga yang punya kewenangan juga secara kebersamaan, bukan hanya dari pihak sendiri. Jadi kalau misalkan memang harus ditunda atau sifatnya nanti dijalankan minggu depan, ya kita ikutin aja semua rangkaian. Bang, ngelihat Mama Emma sendiri selalu dampingin abang nih setiap kali sidang, gimana sih bang? Ya padahal sih aku udah minta sih, maksudnya udahlah, kalau dulu mungkin waktu aku di Rutan Salemba gitu. Cuma ya bingung kan, kalau kasih sayang ibu sama anak kan nggak bisa dibatasin gitu. Padahal aku udah bilang nanti dari syuting pagi live, aku siang terus sorenya aku kesini. Aku ada izin syuting sore kan. Udah mama pulang aja maksud aku gitu. Tapi nggak tahu namanya orang tua khawatirnya tinggi, jadi tetap dampingin dan ikutin prosesnya. Berarti agenda selanjutnya itu apa tadi? Ya, untuk agenda selanjutnya pertama ada pemeriksaan dari ahli IT ITE yang kita sudah melihat apa yang mereka tuliskan di dalam BAP dan satu keyakinan kami bahwa ini berbicara tentang keilmuan yang disampaikan, tapi di dalam BAP ini saya dan teman-teman kalau bilang tuh nggak nyambung. Artinya dari keahlian dia bukan memberikan keahlian tapi menjustifikasi berdasarkan BAP. Makanya kita tunggu sampai minggu depan, kita akan periksa di dalam persidangan apakah esensi daripada ahlinya dia memberikan keterangan itu punya garis merah, punya ketersinambungan antara fakta kejadian perkara dengan apa yang dia tuliskan di dalam BAP. Kami dan kuasa hukum juga gimana ya, boleh katakan penasaran apa iya sih, apakah mampu dia membuktikan klien kita sebagai orang yang mendistribusikan, padahal ada ayat-ayat yang yang disangkakan dengan klien kita, tapi jawabannya itu ngambang kemana-mana, jadi nggak fokus. Makanya kami greget gitu, greget banget. Cuma karena kondisinya ada hujan dan memang juga ada penundaan, dari kami juga meminta penundaan karena sudah larut sekali, sudah setengah 5, tidak mungkin kami melakukan sidang nanti ada jeda, tidak ada maghrib dan sebagainya, ini akan tidak maksimal sekali. Buat kami siap dan satu keyakinan bahwa hari ini sudah boleh dikatakan hampir final. Juga kita yang mengajukan ahli juga nantinya. Dan tadi juga saya sudah berkoordinasi dengan jaksa akan menghadirkan 5 saksi fakta kurang lebih, kemudian 3 ahli. Ya tentunya ini akan membuat perimbangan opini hukum berdasarkan fakta versi kita dengan fakta versi pelapor atau pemerintah. Berarti 3 ahli yang akan dihadirkan ahli IT semua bang? Enggak, ahli pidana, ahli IT dengan ahli agama. Kita akan sampaikan itu. Insya Allah dan kita mudah-mudahan punya hasil yang positif ya, amin. Karena selama ini kami turut bangga ya dengan adanya TV mampu eksis ya di tengah masyarakat tanpa boleh dikatakan hampir seluruh stasiun hari ini ada programnya Vicky. Ini melihat dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa Vicky ini bukan apa seperti yang dibayangkan oleh Angel, memfitnah dan melakukan hal-hal yang boleh dikatakan pidana itu. Kan itu apa yang dituduhkan. Tentunya ini menjadi
barang penyemangat kami untuk benar-benar membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa seluruh tuduhan jaksa tidaklah sesuai dengan apa yang kejadian pada saat hari itu. Jadi apresiasi stasiun TV menunjukkan bahwa Vicky masih punya nilai moral yang bagus. Ketika banyak gosip-gosip yang berkeliaran, Vicky begini, Vicky begitu, akhirnya terbantahkan satu-satu. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi jalan istiqomah bagi seorang Vicky untuk benar-benar pada jalurnya hari ini. Gitu. Jadi itu kira-kira. Oke, Bang Vicky, secara nggak langsung kan keterangan dari IT itu kan bikin lu jadi masuk penjara kemarin ya. Lu sendiri merasa sakit hati nggak sih, atau dalam artian emang udah menantikan kehadiran dia nih di sidang? Enggak sih, tapi juga wanita kan, apalagi mantan istri. Terlepas dia sudah melakukan apapun, ya aku sih lebih seneng kayak ngomongin beberapa kebaikan dan kepedulian dia gitu, daripada kita harus meladeni ya perseteruan antara mantan istri dengan suami kan nggak baik. Tapi kalau masalah proses hukumnya kan nggak bisa dihentikan. Memang semuanya sudah disajikan dalam persidangan. Itu gunanya nanti kuasa hukum aku untuk memperjuangkan hak aku khususnya. Dan aku sih cuma jangan sampai perkara aku ini jadi ajang percontohan. Itu sih yang harus aku tegaskan gitu loh. Jangan sampai nanti orang beranggapan bahwa di saat istrinya mungkin melakukan sesuatu yang tidak wajar dalam rumah tangga, dan di saat suaminya yang menemukan itu bahkan lagi melakukan upaya marwah dia sebagai seorang suami, tapi malah suaminya yang dihukum gitu sih. Makanya ada ya quote aku kan, jika hukum di dunia sementara keliru nilaimu, yakinlah hukum Tuhan itu tidak akan pernah tertukar gitu. Karena dalam hidup itu ya bukan hanya rangkaian hukum positif negara, tapi juga ada hukum norma yang perlu kita patuhi gitu. Ya kalau di sini sih sekali lagi semoga aja perkara aku nggak jadi ajang percontohan buat semuanya. Ada hal khusus yang ingin dia sampaikan kepada Angela sendiri nggak Pak Vicky ini? Enggak sih, paling kalau memang aku sih berharap ya kita sudah selesai kan, secara rumah tangga juga sudah selesai, secara status aku juga udah duduk sebagai seorang terdakwa gitu. Kalau memang ini bagian mewakilkan untuk rasa kepuasan dia, ya aku sih ikhlas-ikhlas aja. Tapi kan kuasa hukum aku juga pasti akan memperjuangkan untuk kebenaran sejauh mana. Tapi kalau secara pribadi, sekecewanya aku sama Angel, bagaimanapun dia adalah seorang istri yang pernah baik sama aku. Pastilah meninggalkan bekas kebaikan, nggak mungkin semuanya tuh selalu jadi hal keburukan gitu. Apalagi saat aku lihat momen dia nyuapin anak-anak aku, yang padahal itu adalah anak aku bukan dari dia tapi dari pernikahan sebelumnya gitu. Aku lebih tertarik untuk membahas sisi kebaikan yang dia lakukan lah daripada aku. Oke? Thank you ya. Mas Vicky sedikit dong soal masih suka nge-DM-in